rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau lebih lagi buat Allah kita yang luar biasa. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan mengasihimu. Allah kita dahsyat. Amin. Kita mau lebih lagi memuliakan Allah kita, lebih lagi meninggikan. Yang mau lebih lagi beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, satu hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi menjelang siang ini. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan. Kami datang merendahkan diri kami saat ini Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan-Mu, dengan hadirat-Mu. Bilang Kau menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Penuhi setiap kami yang rindu, yang haus, yang lapar akan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tahu di hari-hari ini Tuhan, Kau melihat setiap kerinduan anak-anak-Mu. Dan kami bawa setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan.
Dan hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami masih beribadah dari tempat ini semua karena anugerah. Kami bersyukur ya Tuhan, bagi setiap kami lebih lagi. Engkau jamah kami lebih lagi, bahwa kami masuk dalam dimensimu yang lebih tinggi lagi Tuhan. Sampai kami bertemu, sampai kami berjumpa denganmu, kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih dari nafasku, lebih dari nafas setiap kami mau meninggikanmu, kami mau memuliakanmu, kami mau memuliakanmu, kami mau memuliakanmu. Sebab Engkau layak terima pujian dan hormat. Kami sembah Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Terima kasih. Bapa, pegang tangan kami, pegang tanganku. Aku rindu Tuhan, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Panggil Dia Bapa. Bapa, pegang tangan kami, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Yes, Lord. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Saya persilakan kita duduk. Pujian lebih lagi buat Tuhan kita. Panggil Dia Bapa. Bapa, pegang tangan kami, pegang tanganku. Terima kasih Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu saat teduh bersamamu. Kami haus akan Engkau ya Tuhan.
masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih Tuhan, pegang tanganku, Engkau baik. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, Engkau terang Tuhan, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Bapa, berjalan di samping-Mu. Bapa, seumur hidup.
bersyukur. Kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Engkau yang mengerjakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melanjutkan pekerjaan-Mu, Tuhan, dalam setiap kami. Kami mau percaya. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang percaya katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bersama katakan, ku nantikan. Ku nantikan Janji-Mu digenapi atas kami, Tuhan. Dialah Digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Angkat tanganmu, katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari bersama kita bangkit berdiri. Oh, yang kami tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
namamu di tempat ini Tuhan. Yang kami akui, yang kami percaya, Allahku Engkau tetap bekerja, menyelesaikan, menggenapi firman-Mu dalam setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang besar, dan Engkau terus menggenapi firman-Mu atas kami. Terima kasih, terpuji-puji namamu. Kami rindu bersorak-sorai demi namamu Tuhan. Di tempat ini Engkau memberkati umat-Mu. Di tempat ini Engkau berkuasa dan namamu ditinggikan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang bersuka cita bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Semua bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kiri depan, Engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Kita mau lebih lagi. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan. Engkau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, semua lebih lagi kata Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke terdengar pujian bagi dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, semua lebih lagi buat Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kita percaya Tuhan kekuatan kita, amin. Yang Amin. setuju katakan amin. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau terus mengejar kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku.
siapkan persembahan kita bagi Tuhan siang hari ini. Bersatu hati kita berdoa. Bapa kami bersyukur, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah sumber perlindungan yang sejati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami rindu memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan disenangkan lewat persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami mau beri yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, mari kita semua bangkit berdiri. Saya persilakan pada Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Oh, shikarala barasande. Iyarala barashandarala marasande. Jesus, Jesus. So he I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
kami milik-Mu. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum, Amin. yang menyenangkan hatimu. Hatimu disukakan, Amin. disenangkan oleh pujian penyembahan dari umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh ada bersama-sama Tuhan, meninggikan nama-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam. Kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan kebenaran firman-Mu. Arahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu di masa pandemi seperti ini Tuhan. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan ya. Nah saudara, kita akan lihat ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan hari ini, dan saya berharap semua jemaat Tuhan bisa memperhatikan dengan baik. Nah kita akan lihat, saya nggak tahu pekan-pekan ini, beberapa hari terakhir ini yang terngiang-ngiang, saudara. Ya, ini yang Tuhan munculkan bahwa hari-hari ini kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Bukan sekedar jadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Yang mau boleh katakan amin. Yang mau terima katakan yes. Nah saudara, kita akan lihat pesan firman Tuhan ini saudara. Walaupun beberapa hal yang harus kita kerjakan hari-hari ini, sepertinya kelihatannya saudara, kita harus bersabar. Tapi bukan berarti kita dikalahkan. Nah saya berharap kekristenan kita hari-hari ini perlu ngerti sampai ke situ. Makanya kalau dalam menyikapi situasi keadaan kayak begini, saudara, kalau kita nggak bertumbuh iman kita, ya kita nggak bertumbuh, kita nggak berjumpa punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya khawatir kekristenan saudara akan kandas di tengah jalan. Nah kita akan baca ayat ini, ayat yang sudah tidak asing. Yuk Roma 8 ayat 37. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi ayat ini dengan jelas mengingatkan kita, kalau kita boleh jadi pemenang, itu bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, titik awal, PowerPoint-nya boleh next. Titik awal kita menuju kemenangan bukanlah kekalahan, tapi kemenangan. Kemenangan karena apa? Karena Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 katakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini titik awal kita saudara untuk moving saudara. Ya. Nah, sebagai orang Kristen kita tidak berpindah. So, perhatikan kalimat saya saudara. Mungkin seperti kalau saudara nggak perhatikan, nggak nyimak baik-baik, ini akan menimbulkan kontra saudara-saudara. Ya. Sebagai orang Kristen kita tidak berpindah dari kekalahan kepada kemenangan. Ini kan pada umumnya kalah jadi menang, ya. Atau berpindah dari keraguan kepada iman, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa berangkat dari kemenangan kepada kemenangan, berangkat dari iman kepada iman, berangkat dari glory to glory. Dan ini bedanya iman Kristen, iman anak-anak Tuhan dengan orang di luar sana. Pada umumnya orang meraih kemenangan itu dari kekalahan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dengar saya baik-baik, umat yang dikasihi itu, kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang lebih dahsyat, glory to glory. Yang bersyukur, yang mengerti boleh katakan amin. Nah, Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, ya, saya akan bacakan dengan cepat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang juga Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang yang benar hidup oleh iman.
Saudara, hari-hari ini dengar saya baik-baik. Kita tidak hidup dengan situasi kondisi yang sedang pandemi. Kita tidak hidup oleh feeling kita. Kita tidak hidup oleh pikiran dan logika kita. Tapi kita hidup karena iman. Ini penting. Kalau kita enggak turning point dari sini, kekristenan saudara, iman kita, kasih kita kepada Tuhan enggak ada bedanya dengan orang sana, orang luar sana. Nah, ini sebagai anak Tuhan, ini titik tolak kita. 2 Korintus 2 ayat 14 katakan begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraannya kami telah menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi mestinya orang Kristen, anak Tuhan, menyebarkan keharuman kemana-mana. Kemana kita pergi? Hidup kita menyebarkan keharuman. Saya berharap bukan kebusukan yang didengar. Walaupun kadang-kadang gosip ada. Gitu. Tapi kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita harus menyebarkan kemenangan. Kenapa? Nah, apakah yang dimaksud dengan lebih dari pemenang? Ya, kita akan lihat. Kata Yunani untuk pemenang adalah nikon. Yaitu seseorang yang telah oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami renewal, kelahiran baru dan tinggal tetap di dalam kemenangan atas dosa, dunia dan iblis. Itu kata definisi dari kata nikon. Nah, para pemenang adalah orang-orang Kristen yang menolak untuk berkompromi dengan dunia. Hati-hati. Menolak untuk berkompromi dengan dunia dan kefasikan. Nanti saya bisa baca ayat ini di Roma 12 ayat 1 dan 2. Makanya kita disuruh pembaharuan budi. Nah, tetap setia kepada Kristus sampai saat yang paling akhir dan memperoleh mahkota sebagai hadiah. Nanti saya bisa baca di 1 Korintus 9 ayat 25, Wahyu 3 ayat 10. Nah, Paulus mengatakan begini. Ini ayat seringkali biasanya pemakaman kematian ini seringkali dibacakan, saudara. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 katakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Yang merindukan kedatangan Tuhan boleh katakan amin. Maranatha. Yuk ucapin sama-sama, 2, 3. Maranatha. Artinya datanglah segera. Nah, kalau hari-hari ini menjadi kerinduan kita, ya, nah makanya saudara Paulus mengingatkan kita supaya kita boleh mengakhiri pertandingan. Saya mau ngajak saudara renung sebentar. So far until today, bagaimanakah hidup kita kalau seandainya malam ini, hari ini Tuhan Yesus datang menjemput kita? Kira-kira posisi kita ada di mana? Yakin pasti masuk surga? Atau neraka? Atau ada yang di posisi yang status quo, yang cari aman? Saya mau katakan saudara, hari ini kita harus menentukan sikap. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mestinya janji Tuhan itu surga bagian kita. Tidak perlu ragu-ragu, surga bagian. Tapi kalau saudara masih banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan, maaf, mungkin neraka akan menjadi bagian kita. Enggak ada yang di tengah-tengah. Oleh karena itu, saudara, mumpung masih ada waktu, Tuhan mau jadikan kita pemenang. Bukan sekedar menang, lebih dari pemenang. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih dari pemenang? Ya, ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang mau jadi pemenang boleh katakan amin. Yang mau lebih dari pemenang katakan yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Ya, nah kita akan lihat bagaimana menjadi orang Kristen yang lebih dari pemenang tadi. Yang pertama,
mengetahui rahasia kemenangan. Kalau saudara nggak tahu rahasia kemenangannya, bertolak dari mana, bagaimana saudara mau bisa keluar sebagai pemenang? Bahkan lebih dari pemenang. Saudara hanya menjadi orang yang diputer-puter di padang gurun. Makanya saya mau ingatkan kita, jangan menjadi orang Kristen yang cuma muter-muter di padang gurun, saudara. Karena kita harus tahu, ya, rahasia kemenangan kita apa? Rahasia kemenangan kita adalah kematian Kristus di kayu salib. Yang setuju katakan yes. Rahasiamu, rahasia kita cuma sampai kemenangan, padahal lebih dari pemenang adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Walaupun bagi orang dunia ini satu kebodohan, kematian, kegagalan kok. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di balik Kalvari ada kemenangan gilang gemilang yang akan kita peroleh. Nah, oleh karena itu saudara, yang melalui saliblah kita didamaikan, kita diperdamaikan, kita ditebus. Dan yang nggak mungkin manusia bisa selesaikan, Yesus katakan, it finished. Dia selesaikan di atas kayu salib. Dia menggantikan. Makanya saya selalu mengingatkan kita, kalau saudara Bapak Ibu lihat gambarnya Tuhan Yesus di atas, yang tergantung di atas kayu salib. Mesti coba saudara bayangkan. Yang mesti tergantung itu bukan Yesus, Tuhan Yesus. Yang mesti yang tergantung di situ saya dan saudara yang harus di situ. Tapi Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Menggantikan saya dan saudara. Dan ini sudah Yesus selesaikan. Setelah Dia menggantikan posisi kita, nggak cukup di situ, saudara. Dia nggak mendamaikan kita, Dia juga nggak hanya menebus kita, Dia nggak hanya menggantikan posisi kita orang terkutuk yang dan orang hukuman, tapi Dia membenarkan kita. Makanya kalau saudara belajar Kom 100, ini sering kali diingatkan kita, karena Kom 100 itu kan dasar-dasar kekristenan. Makanya saudara yang belum ikut Kom, saya sarankan ikut Kom. Nanti tanggal 5 kita ada Kom online. Dan saya akan ngajar juga di situ, saudara. Ada beberapa kali saya akan ngajar melalui online, melalui Zoom. Saudara nggak usah keluarkan ongkos berangkat ke gereja. Saudara hanya di rumah saja, di kamar saudara, di kos saudara, di kontrakan saudara, saudara bisa belajar. Makanya saudara segera daftarkan diri saudara. Walaupun sebenarnya secara administrasi sudah ditutup. Tapi kemarin tadi malam saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin, saya ngomong dengan Kadip. Kalau yang masih mau silakan. Minggu ini cuma mungkin yang saudara daftar minggu ini mungkin nanti konsekuensinya bukunya saja akan mungkin agak terlambat, apa-apa. Ya, tapi saudara bisa ikutin kelas itu. Sudah hampir 100 orang lebih. Ini kelas yang paling besar, saudara. Justru melalui Zoom kelas yang paling besar. Sampai saudara di Jambi ada beberapa orang ikut. Ya, saya lihat kemarin saya dilaporkan ada beberapa kota mereka ikut. Nah, sekarang tidak ada batas lagi. Ya, nah saudara, ini Tuhan sudah membenarkan dan membebaskan kita dari segala kuasa dosa dan kuasa setan. Kolose 2 ayat 13 dan 15. Nanti baca di rumah ya saudara ya. Saya mau persempat waktu. Ibrani 2 ayat 14 saya membacakan ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan, termasuk ketakutan dengan COVID-19. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi tidak boleh sampai kita ketakutan. Ya, memang saudara, virus ini, saya mau katakan kalau saudara masih ragu-ragu yang belum pernah punya pengalaman, apa virus ini ada, apa ini cuma hanya bisa-bisa buat. Kalau saya pertanyakan itu seperti sama-sama saya akan jawab, virus itu iya, ada. Kenapa Pak? Nah, saya bisa mencerita banyak kesaksian yang terjadi. Tapi saya mau ceritakan satu kesaksian saja yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Ada satu pengerja, hari Senin
diare. Enggak hangat, enggak panas. Makanya termogan sekarang enggak bisa jadi patokan. Enggak panas. Cuma diare, lama-lama hilang rasa. Kalau sudah hilang perasaan itu salah satu indikasi COVID sekarang. Ya, jadi agak sedikit perubahan. Kalau kemarin-kemarin dari bulan Maret kemarin, wah temperaturnya yang kalau udah mulai hangat, wah pasti itu. Sekarang nggak bisa lagi itu jadi patokan. Jadi akhirnya dia dirawat lah di salah satu rumah sakit di Bekasi ini. Hari Senin dirawat, hari Selasa semakin menurun perasaannya, rasa sudah tidak bisa merasa lagi. Dan akhirnya mulai sesak napas. Sehingga hari Rabu malam dokter lihat, oh ini gelagatnya udah nggak bener. Ini bukan, dokter curiga awalnya tipes. Wah ini bukan tipes, akhirnya di swab. Pertama di rapid test reaktif. Lalu disuruh swab. Begitu swab, hasilnya mestinya Kamis siang baru ada. Tetapi Kamis pagi sudah keburu dipanggil Tuhan. Jam 10.30 dipanggil Tuhan. Begitu dia meninggal dikasih tahu ke orang tuanya, ke keluarganya, ke suaminya, ke anak-anaknya. Anaknya ada 3, besar-besar. Tapi pihak rumah sakit katakan, Pak tunggu. Kita belum bisa bertindak karena kita masih nunggu swab, hasil swab. Hasil swab siang ini akan keluar. Jadi kita akan tunggu. Proses pemakamannya kita belum bisa beritahu, cuma tunggu hasilnya. Ditunggu, menjelang siang 1 kurang hasilnya keluar. Ternyata positif COVID. Begitu positif langsung diambil alih sama gugus tugas. Satgas langsung action pemakaman semuanya melalui COVID. Sekarang suaminya tadi malam saya dikasih kabar kritis. Sudah pakai apa namanya? Kok jadi lupa. Ventilator. Sudah pakai pernapasannya sudah nggak bisa napas sendiri, harus dibantu dengan ventilator. Kita doakan saja dan ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya mau katakan ini ada. Tapi kita juga nggak perlu ketakutan bagaimana gitu saudara. Yang penting protokoler kita lakukan. Makanya saudara kita ke gereja ini kita pakai protokol seperti ini. Ya, nah nanti kan, saudara perhatikan nanti sekarang agak jelaskan lebih detail nanti ya. Oke. Yang kedua, mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita harus tahu posisi kita. Sebagai orang tebusan, sebagai anak Tuhan orang Kristen, bukan sekedar agama posisi kita. Bukan karena namanya Paulus, Thomas, Yohanes, bukan. Tapi saya rindu hari ini mengingatkan kita harus tahu persis posisi kita sebagai anak Tuhan. Roma 8 ayat 37 katakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara bahwa Kristus ya kita modern ekorios lebih dari pemenang ya apabila kita menang kita harus memulainya dari kemenangan. Nah saudara kebimbangan, kekalahan, keputusasaan bukanlah modal yang dapat kita gunakan untuk membangun kehidupan yang berkemenangan. Kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang menang jika kita sendiri tidak mengakui posisi kita sebagai orang-orang yang menang. Ya, jadi kalau saudara kita pesimis dengan diri kita, gimana kita menjadi pemenang? Dari kita yang nggak yakin kok saudara, nggak tahu posisi kita. Makanya sekali lagi hari ini saya mau yakinkan saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan Yesus nggak pusing. Anda mau hitam atau mau kuning mau putih, Anda mau keriting apa mau lurus rambutnya, atau hidungmu mancung keluar atau mancung ke dalam, Tuhan nggak pusing dengan keadaan saudara. Tapi perhatikan saya baik-baik, Tuhan sudah menebus, sudah membenarkan. Kuasa salib Kristus ada pada saudara dan itu saudara akan menjadi posisi jadi pemenang. Kok aminnya ragu-ragu? Yang yakin jadi pemenang boleh katakan amin. Nah saya mau tegaskan ini supaya saudara punya keteguhan. Jangan saudara hanya terkona, waduh saya nggak kayak dia. Dia punya suara yang bagus, dia punya wajah yang cantik, makanya dia diberkati dan dia hidup kemenangan. Itu nggak heran. Enggak, Tuhan nggak pusingkan masalah itu. Tapi bagaimana sikap kita dengan Tuhan?
Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang mesti kita pegang. Nah, mari kita melihat posisi kita sebagai orang-orang yang orang-orang yang kalah, yang tidak berdaya, tanpa pengharapan, ya, karena tipu daya si iblis, sebab ia adalah pendusta, bapak segala dusta. Nanti saudara bisa baca di Yohanes 8 ayat 44. Alkitab menubuatkan kemenangan kita bersama-sama dengan Kristus. Nanti saudara Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi lebih dari orang yang lebih dari pemenang, menggunakan otoritas dan perlengkapan yang telah disediakan Allah bagi setiap kita. Kita punya otoritas karena kita sudah diperlengkapi di era Pentakosta yang ketiga ini. Kuasa urapan yang baru kita sudah terima dan Tuhan sudah sediakan semuanya itu. Tinggal sekarang kita perkatakan dan ucapkan, kemenangan itu menjadi bagian kita. Yang mengerti katakan amin. Nanti saya baca ya di Matius 28 ayat 18-20, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, Saudara. Kristus telah mendelegasikan otoritas. Tuhan Yesus telah mendelegasikan. Ngerti delegasi? Dia sudah mendelegasikan buat saya dan saudara menjadi pemenang, ya, mempergunakan otoritas surgawi. Makanya kita berperang tidak seperti orang dunia. Peperangan kita karena kita tahu, ya, jadi kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Oke, nanti ayatnya udah ada beberapa ayat, Lukas 10, Markus 16, Yohanes 4 ayat 7, nanti selalu baca di rumah ya. Nah, selanjutnya orang-orang percaya harus mempergunakan sarana. Kalau saudara mau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, harus mempergunakan sarana yang telah disediakan untuk kita dalam mencapai lebih dari orang yang menang. Apa itu? Yang pertama, iman. Ya, nanti saudara baca ayatnya. Ya, ada ayatnya. Darah Yesus. Masih ingat pujian? Oleh darah gembala kuasa iblis dikalahkan. Jadi harus dengan darah Yesus. Jangan darah Budi, darah Andi Markus. Itu tidak akan berguna. Kita akan menyelamatkan. Tapi dengan darah Yesus akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan. Makanya saudara, bagaimana bisa mempergunakan firman? Pedang roh yang ada di mulut kita. Kalau otak saudara, pikiran saudara tidak diisi oleh firman. Makanya saya nggak bosan-bosan ingatkan kita, bacalah Alkitab setiap hari dan renungkan itu dengan baik. Masukkan dalam jiwamu. Ketika kau diperhadapkan dengan masalah, pedang roh ini yang keluar. Amin. Bukan kesedihan, bukan kegagalan, bukan pesimisme yang keluar dari hidup kita, tapi pedang roh kita akan diperkatakan. Setelah banyak mendeklarasikan firman, perkatakan dan ucapan syukur kepada Tuhan karena di tahun Alif P Alif ini, saudara. Kita mulut kita karena ini mulut untuk mendeklarasikan. Kalau bangsa Ibrani memasuki tahun dekade P itu 80, mereka disuruh banyak mendeklarasikan karena ini mulut. Tahun kemarin 80, 57, 50, mereka 80, mereka banyak mendeklarkan firman. Tapi tahun ini di 81 ini Tuhan mau supaya kita mulut kita mempergunakan untuk membawa korban ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi ucapan syukur kita bukan sekedar kalau kita ditolong, kita diberkati, kita berhasil, kita diangkat gitu ya. Itu kalau orang ucapan syukur itu gampang. Tapi ucapan syukur sebagai korban dari buah bibir kita dengan hati yang jujur, itu gak mudah. Di tengah-tengah mungkin kegagalan, penderitaan, di tengah-tengah kita di PHK kondisi seperti ini, bisa tetap mengucap syukur sebagai korban. Ingat ya saudara, ucapan syukur kita bukan sekedar ucapan syukur, tapi ucapan syukur sebagai korban. Jadi banyak ucap syukur, banyak memperkatakan firman. Yang keempat, yang terakhir,
Hiduplah di dalam roh. Ayat yang sudah terkenal Galatia 5 nanti sudah baca. Ya. Nah, apakah kehidupan dalam roh itu Roh Kudus yang mendiami orang percaya ketika mereka lahir baru dan penuh Roh Kudus. Kemudian roh itu akan memimpin hidup mereka dan mereka akan taat kepadanya oleh firman-Nya. Itulah kehidupan di dalam roh. Sementara baptisan Roh Kudus merupakan suatu pengalaman permulaan yang khusus. Ini juga sudah diajarkan. Saya juga banyak cuplik dari buku KOM. Sementara baptisan Roh Kudus itu merupakan suatu pengalaman permulaan yang khusus, tidak diulang. Ya, baptisan Roh Kudus khusus dan tidak diulang. Merupakan suatu pengalaman permulaan yang kudus. Tidak diulang-ulang. Ya, kalau baptisan Roh Kudus. Dan bersifat permanen. Ini sama dengan pematraian Roh Kudus saat seseorang diselamatkan. Itu baptisan Roh Kudus. Maka kepenuhan Roh Kudus, ya, kepenuhan Roh Kudus itu merupakan suatu pengalaman yang harus terus menerus. Nah, ini ya, berbeda ya, terus menerus diulang selama hidup orang percaya. Baptisan sekali tidak diulang untuk selama-lamanya, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus diulang terus menerus dalam kehidupan orang percaya, dipertahankan agar jangan sampai hilang, apalagi sampai padam. Makanya Alkitab ingatkan kita jangan padam. Oke, itu standar. Tapi Pak, bagaimana kalau kami sempat gagal, sempat jatuh dalam dosa? Itu tidak langsung masuk neraka, enggak. Saudara yang sudah jadi orang Kristen, sudah penuh Roh Kudus, mungkin tiba-tiba terpeleset, hilang, oke, Tuhan tahu. Tapi kalau kita mau bangkit kembali, kita datang kepada Tuhan, pintu anugerah masih terbuka bagi kita. Ya, keselamatan masih ada, enggak langsung masuk neraka, enggak. Anda masih punya waktu untuk diselamatkan. Nanti saya tinggal baca, ada ayat di Efesus 5 ayat 18, ya. Nah, saudara, setiap orang percaya dituntut untuk penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Untuk hidup dalam roh, maka orang percaya harus taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau saudara mau hidup di dalam tuntunan, harus taat kepada Roh Kudus. Yaitu di Galatia 5 ayat 25. Hidup dalam roh adalah bagaimana cara kita mengikuti dan respon para pimpinan Roh Kudus dan taat kepadanya apa yang dikehendaki. Nah, untuk taat kepada Roh Kudus dibutuhkan iman dan penyerahan diri. Saya nggak jelaskan nanti, saudara, kalau saudara mau baca, nanti tinggal minta sama media, saudara. Ya, ada janji 7 janji para pemenang. Saudara. Ya, saya ambil dari Wahyu. Nanti saudara, saya nggak jelaskan di sini. Tapi kalau saudara mau, saudara minta sama media. Saya sudah siapkan di PowerPoint. Nah, yang terakhir saya mau jelaskan dengan berhubungan dengan kita hidup dalam roh. Nah, saudara, Tuhan terus menuntun gereja ini. Kita dari Agustus ya. Awal Agustus kita mulai ibadah onsite seperti ini, offline seperti ini. Kita sudah 2 bulan, hari ini terakhir 2 bulan. Nah, soal dengarkan pengumuman dari saya. Ya, sekali ini informasi dan pengumuman dari gereja. 2 bulan kita sudah jalan di masa pandemi ini, Tuhan izinkan kita punya pengalaman. Saya mau katakan, saya bersyukur Tuhan berikan pengalaman bagi kita. Gitu ya. Sebab kalau kadang-kadang memang manusia ini ya termasuk saya gitu ya. Kadang-kadang kalau walaupun kita dituntun Tuhan, saudara, tapi kalau kita belum punya pengalaman apa yang kita inginkan itu, saudara, gitu kan. Kadang-kadang kan kita masih tanya-tanya besar. Tapi saya mau katakan kepada khususnya jemaat di Makorem Cikarang, kita sudah cukup dengan pengalaman. Nah, saudara, Tuhan izinkan kita 2 bulan kita mulai onsite, walaupun dengan berbagai pengketatan ibadah. Jumlah kita sekarang jauh-jauh kayak begini gitu. Sementara persekutuan itu Tuhan tetap minta supaya kita bersekutu. Ya, nanti saudara bisa baca di Ibrani 10 ayat 25. Nah, terus Ibrani 10 ayat 25 ini pergumulan buat saya.
Satu sisi kita disuruh Tuhan jangan seperti dibiasakan oleh beberapa orang meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Tapi satu sisi kita dijaga, suruh jaga physical distancing. Nah, saudara, puji Tuhan, hari-hari ini saya mendapatkan jawaban. Saya kasih data. Jadi intinya gini, mulai minggu depan, semua jemaat Tuhan di Makorem Cikarang, kita akan kembali ibadah online seluruhnya. Jadi mulai minggu depan, saudara nggak perlu datang ke ibadah di tempat ini. Karena ibadah kita alihkan, bukan ditutup tapi dialihkan ke online. Online kita kali ini lebih baik daripada bulan Maret kemarin. Kalau bulan kemarin cuma hanya karena itu kita dipaksa gitu ya. Dengan berbagai kekurangan kita mulai jalan. Hanya online. Di YouTube. Tapi nanti di bulan Oktober ya. Minggu pertama tanggal 4 ya. Minggu pertama kita mulai ibadah online melalui via Zoom. Via Zoom. Nah kita udah uji coba beberapa kali. Ternyata ibadah Zoom itu ternyata banyak jemaat-jemaat kata Pak ini interaktif ini terus buat saya ini jawaban doa saya dari pergumulan saya tentang Ibrani 10 ini. Ya. Nah saudara kita bersyukur Tuhan sudah kasih sarana teknologi dan kita harus mempergunakan. Ya, kita tidak alergi dengan teknologi. Orang yang beriman tetap berhikmat dengan apa kontemplasi dunia. Tapi kita tidak ikut-ikutan zaman dunia gitu. Ya. Nah, teknologi yang sarana yang ada kita akan pergunakan melalui Zoom. Saudara nggak usah khawatir Zoom nanti data kita dicuri. Enggak, siapa yang bilang itu saudara? Ya. Zoom itu aman apalagi saudara cuma jadi anggota. Nanti hostnya akan ada di gereja. Ya, nggak usah khawatir, saudara download program Zoom. Mulai minggu depan kita akan ibadah melalui Zoom. Ada 2 kali ibadah di Zoom. Jam 8 dan jam 10. ID-nya berbeda. Hanya ID saja karena passwordnya saya hilangkan. Saya nggak mau terlalu ngerepotin saudara, gitu ya. Kalau biasanya kan harus ada ID dan ada password. Tapi karena saya hostnya, passwordnya saya hilangin. Jadi nggak perlu pakai password. Hanya ID-nya saja. Saudara cuma nanti ingat ID-nya nomornya berapa. Saudara masukin jam 8 akan langsung. Jam 10 kita akan on air. Saudara. Ya, jadi saudara kita ibadah. Nah kenapa? Saudara, ya kenapa kok tiba-tiba kita disuruh kembali? Terus terang buat saya bergumul. Saya nggak mau saudara jadi sakit. Saya nggak mau pelayan-pelayan Tuhan ada yang terpapar dengan COVID ini. Terus selama 2 bulan kita berjalan, saya tiap hari saya berdoa khusus. Supaya semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ibadah onsite gedung gereja. Itu tidak terpapar. Nah memang sih ada sebagian pendeta kata, di dalam hadirat Tuhan tidak ada virus. Amin. Tapi bisa dibuktikan nggak? Kita hidup nggak hanya cuma iman, tapi kita masih nginjak bumi nih. Kita masih kayak begini. Oke, dalam hadirat pujian penyembahan katanya nggak ada virus, bisa dibuktikan? Nah makanya saudara kita nggak usah memperdebatkan, mempertentangkan hal-hal ideologis kayak gitu. Tapi kita perlu jaga. Makanya kenapa selalu disarankan pakai masker senantiasa. Untuk menjaga supaya kita, yang diri kita, kalau kita pakai masker kayak gini, ini terprotek 30-90% dari terpapar virus. Kalau yang maskernya ini namanya masker medis. Kalau saudara mau aman, itu biasa dipakai untuk dokter bedah di ruang operasi. Itu masker N95. Itu bisa memproteksi kita dari 100% dari virus masuk ke kita. Tapi maaf kalau saudara pakai masker kain, dalam masa-masa seperti ini sekarang sudah sepekan, saya monitoring terus gitu. Sepekan dan sepekan ini setiap hari yang terpapar itu 4.000 ke atas. Makanya kita harus ambil tindakan. Apalagi kita di kawasan industri gitu sekarang. Sekarang banyak orang OTG. Orang yang tanpa gejala, karena mungkin masih sehat, imunnya bagus, masih muda. Padahal kalau dites, gitu ya, dia sudah terpapar virus. Tapi nggak ada gejala fisik, karena mungkin imunnya dan kesehatannya bagus. Sehingga dia tetap sehat, dia tetap bisa bekerja. Tetapi dia sudah terpapar dengan virus itu.
Nah kalau orang yang sudah terpapar akan memaparkan orang banyak. Apalagi kayak ruang ibadah kayak begini. Makanya pesan saya mulai hari ini, masker ini harus selalu dipakai. Apalagi dalam kerumunan orang banyak, selalu keluar dari rumah, pakailah masker. Saudara kalau pakai masker untuk mengamankan diri saudara. Yang ini 30-90% terprotek. Masker kain di masa sekarang kayak begini tidak disarankan. Dari WHO, dari pemerintah sekarang tidak menyarankan pakai masker kain. Karena kenapa? Setelah diselidiki oleh para ahli, masker kain itu apalagi yang cuma one layer, itu hanya untuk modis, bukan untuk kesehatan. Wah kelihatannya bagus, apalagi kasih gambar wajahnya segala macam gitu. Itu hanya untuk fashion. Tapi saudara harus menyadari itu memproteksi kita. Kalau yang satu layer itu nggak masuk hitungan medis. Yang diselidiki oleh para ahli, masker kain yang 2 atau 3 lapis. 2 atau 3 lapis. Itu hanya bisa memproteksi kita maksimum 30%. Berarti kalau Anda pakai masker kain 70%, Anda masih punya kesempatan terpapar oleh virus. Tapi kalau pakai masker kayak begini atau yang warna hijau, ini namanya medis. Itu sampai 90% Anda akan aman. Diri saudara aman dan orang sekeliling kita juga akan aman. Makanya sekali lagi pakailah masker senantiasa. Nah, saya mau bacakan ayat ini saudara supaya saudara punya pengertian. Kenapa tiba-tiba kita sekarang sudah nyaman nih? Onsite kayak begini, kok tiba-tiba Pak Andi kenapa disuruh lagi online lagi? Yesaya 26 ini menjadi jawaban. Ayat 20 dan 21 katakan begini. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Sembunyilah barang sesaat lamanya. Sebab amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Saudara, ini ayat jawab. Jadi sekarang amarah Tuhan sedang berjalan. Belum selesai. Kita diizinkan Tuhan sebentar 2 bulan keluar. Dan sekarang kita diminta untuk masuk kembali kamar kita. Kunci pintunya. Dan kita akan tunggu. Sampai amarah Tuhan lewat. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita menjadi orang yang egois hanya untuk kepentingan pribadi. Tuhan sudah kasih sarana untuk kita tetap bisa bersekutu melalui Zoom. Makanya saudara kalau dikasih Zoom, kita ada waktu-waktu kita akan Zoom, ada doa bersama-sama. Kita sekarang banyak, ya itu sebagai jawaban daripada Ibrani 10 tadi. Tuhan kasih hari Rabu kita ada doa bersama-sama, ada doa mujizat. Saudara yang mungkin lagi stay di rumah, saudara yang kerja dari rumah, siapin waktu jam 10 sampai jam 12, itu ada ID-nya. Kita akan doa bersama-sama di rumah mujizat. Setiap hari Sabtu, jam 10 sampai jam 12, kita ada doa puasa bersama-sama. Ini sarana kita untuk bersekutu. Bahkan puji Tuhan, saudara, Gereja GBI Rayon 18 sekarang sudah terlink, sudah terconnecting dengan UPT, United Prayer Tower. Ini menara doa Amerika Kanada. Yang sudah di-on-kan oleh Pak Gembala, Pak Pembina kita, Pak Niko, tanggal 17 Agustus kemarin. Karena menyikapi kondisi Amerika yang sekarang lagi amburadul kayak begini. Ditambah lagi nanti tanggal 3 November mereka akan pemilu. Dan pemilu presiden ini sekarang konfliknya cukup keras. Karena Trump, walaupun koboi kayak begitu, tapi dia cinta Tuhan. Dia kembalikan sekolah-sekolah yang tadinya sudah nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa, dikembalikan harus doa dan baca Alkitab di sekolah. Orang Kristen senang. Tapi satu sisi, orang-orang kapitalis menentang ini, sehingga konflik persaingannya cukup keras. Makanya kalau tidak di-cover dengan doa, kemungkinan Amerika akan menghadapi kolaps. Mungkin saudara kita Pak, apa hubungannya kalau kolaps Amerika dan Indonesia? Indonesia aja repot sekarang. Saya mau menyadarkan kita begini loh. Kalau Amerika kolaps, apa saudara berpikir kita nggak ada dampaknya? Sangat berdampak.
Dampaknya apa Pak? Salah satu ya. Salah satu. Saya pikir sekarang semua kita pakai ATM ya. Coba pakai ATM. Kalau Amerika kolab, ya sampai negara yang bermasalah, goyang, goncang, maka ATM seluruh dunia tidak akan berfungsi. Termasuk seluruh Indonesia nggak akan berfungsi. Sebab kenapa? Produsen pemakaian terbesar mesin ATM di seluruh Indonesia, di bank-bank besar yang dipakai, itu produk dari IBM Amerika. Kalau ini bermasalah, spare partnya bermasalah, mungkin jaringannya bermasalah, apakah ATM di dekat rumah saudara bisa berfungsi? Ya kan bisa berfungsi. Itu hal kecil. Makanya saudara kita perlu doakan, mensupport, mendukung ya Amerika. Nah kita jadwal kita menjadi host setiap hari Selasa jam 21 malam WIB. Nah kalau kita WIB jam 21 WIB di Indonesia, itu di Amerika ada yang jam 5 subuh, ada yang jam 6 subuh, ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9. Sampai ke Kanada. Kita akan doa, kita jadi hostnya. Dan puji Tuhan, Rayon 18 terconnecting dan mereka meminta kita. Dan hari Rabu itu jadwal kita juga, jam 8 WIB, jam 20. Kita akan terconnect, kita akan doa. Dan doanya Rayon 18 itu go internasional sekarang. Jadi saya mengajak saudara, kalau sudah punya waktu, saudara bisa lihat pengumuman di grup-grup pekerja pasti sudah diberitakan. Jangan dianggap lalu saudara. Khususnya buat pengerja. Coba responlah hari-hari ini. Karena apa yang disampaikan ini sesuatu yang urgent bagi kita. Jangan saudara cuek. Justru kalau kecuekan saudara akan membunuh saudara. Maaf ya, saya nggak harus ngomong kayak gini. Apalagi udah pelayan Tuhan. Kecuekan Anda akan membunuh saudara hari-hari. Membuat Anda terisolasi, membuat Anda merasa sendirian, bahkan iblis akan dengan gampang mengintimidasi saudara. Tapi kalau saudara terus terkonek, bergabung dalam doa, saudara akan semakin on fire lagi saudara. Yang mengerti boleh katakan amin. Saudara kita yuk mengerti ini, ya. Ini kehendak Tuhan. Supaya sekali lagi, saya sebagai gembala, saya nggak mau ada pengerja, ada jemaat yang terpapar. Ya, nah kita akan mulai minggu depan. So, tadi saya sudah ngomong, kita akan online melalui Zoom, yang melalui YouTube, dari jam 5 pagi sudah di-upload, saudara bisa nonton. Tadi pagi saya coba cek, saya lihat jam 5 pagi sudah di-upload. Itu primer sudah jalan. Itu tetap ada, dan ditambah lagi saudara, minggu depan ada Zoom, ibadah jam 10, jam 8 dan jam 10, so nanti dengar pengumuman ID-nya, so bisa gabung ke situ, kita akan ibadah bersama-sama, bos, supaya bisa berinteraktif. Kalau mungkin Zoom kan kita nonton ibadah Pak, betul. Kalau di YouTube, tapi kalau di Zoom kita benar-benar ibadah. Walaupun kita dipisahkan oleh tempat dan kita harus mematuhi peraturan pemerintah dalam physical distancing. Protokoler kesehatan tetap kita lakukan dengan baik sebagai warga negara yang baik. Toh itu untuk keuntungan bagi kita. Jadi kalau sekarang negara memberikan protokol itu sekali lagi ya. Bukan kita hanya mendukung Pak Jokowi, bukan. Tapi itu untuk kepentingan pribadi kita. Oh nggak ada amin? Yang mengerti boleh katakan amin? Itu untuk kesehatan dan untuk kebaikan pribadi kita. Harus cuci tangan, harus pakai masker saudara ya, harus jaga jarak. Itu untuk kebaikan kita. So jangan kau ini kok pemerintah rese banget sih harus diatur kayak gitu. Kenapa kok gereja ikut-ikutan kayak gitu sih? Ini untuk kepentingan kita bersama. Ya, nah sekali lagi saya berharap ini jadi pengumuman resmi. Jadi mulai minggu depan kita akan ibadah online. Yang bersyukur katakan. Saudara mau lihat ya, yaitu yang tadi 7 jaminan kemenangan. Nanti saudara bisa minta sama media. Saudara baca nanti di rumah, semua itu terambil dari kitab Wahyu dan saudara belajar sendiri. Mari kita mulai berdiri saudara. Yuk kita angkat pujian. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segala, ku cinta Kau. Ku
cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang ku Yesus, Yesus, Kaulah segala. Panggil nama Yesus. Mari ambil waktu sembah dia secara pribadi. Angkat suaramu dalam hadirat kuasa Roh Kudus. Angkat suaramu sembah. Jesus, Jesus. Jamah Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi kau jamah. Penuh Roh Kudus. Penuh. Terima baptisan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Jamah pribadi lepas pribadi. Urala barasya. Saya rasakan kasih Tuhan sedang dicurahkan. Urapan sedang mengalir. Terima dalam nama Yesus. Buka hatimu. Terima urapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Urala barasya narala bara 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 bara. Yesus, Yesus. Urala bara 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 bara. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah menjamah pribadi atas pribadi. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semua kami dalam ruangan ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan urapan yang baru Tuhan. Memenuhi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan urapan yang kami terima hari ini, yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Bahkan Tuhan, kau yang sakit, kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan kesehatan kami. Biarlah imunitas kami semakin hari semakin baik Tuhan. Sehingga segala virus yang sedang berkecamuk tidak akan terpapar dalam hidup kami. Karena darah Yesus, ada malaikat Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kau yang berkekurangan karena PHK. Berhamba berdoa ya, kau berkati anak-anak. Berkati Tuhan, berikan terobosan-terobosan baru.
dengan di PHK dari perusahaan, jadikan pengusaha ya Tuhan. Jadikan mereka pengusaha dalam nama Yesus Tuhan. Kau berikan hikmat jalan keluar yang terbaik. Urapi, berkati setiap orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk dan berkati. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan siang ini, amin. Coba boleh lambaikan tangan orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Baik, kita akan melihat pengumuman untuk minggu ini. Shalom. Puji Tuhan, 2 bulan ini kita dapat beribadah bersama di tempat ini. Namun, demi keamanan dan kesehatan bersama, GBI Makorem Cikarang hanya akan mengadakan ibadah online. Mulai Minggu 4 Oktober 2020, ibadah Raya Rayon 18 via Zoom akan dilaksanakan pada jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Salam. Telah dibuka kelas KOM 100 GBI Rayon 18 Mega Bekasi. Kelas KOM 100 akan dimulai pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 26 November 2020. Kelas KOM akan diadakan via Zoom setiap hari Senin dan hari Kamis pada pukul 19 sampai dengan 21. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut kelas KOM 100, mari daftarkan diri saudara dengan membayar sebesar 60.000 sebagai pengganti buku KOM. Pendaftaran dan pembayaran terakhir adalah tanggal 20 September 2020. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi dengan Pak Alister Aritonang di 0812 907 2425. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan satu hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang ini Tuhan, buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang menguatkan kami siang ini. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami. Kami memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar,
kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kekuatan, buat kesehatan, buat damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh selesai ibadah siang hari ini. Kami semua mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Bapak Andi Markus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih mengingatkan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oh, kami berdoa Tuhan, kami tolak segala roh ketakutan dalam setiap kehidupan kami, dan hidup kami menjadi orang-orang yang berguna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati keluarganya Tuhan, Kau memberkati anak istrinya ya Tuhan, Kau memberkati pelayanan pekerjaan. Apa yang diperbuat hamba-Mu ini berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mengangkat tangan kami buat Indonesia. Kau memberkati bangsa kami Tuhan, Kau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi beserta wakilnya, setiap jajaran dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Kau memberkati Indonesia Bapak. Kami percaya Indonesia ada di hati pikiran-Mu Tuhan, ada di tangan-Mu. Pertolongan-Mu bagi bangsa kami, pertolongan-Mu bagi Indonesia ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan, keselamatan, mujizat-Mu terjadi bagi Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kota kami Cikarang. Pulihkan Cikarang Tuhan, sembuhkan Cikarang Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi bagi kota kami. Kami percaya tanah yang kami injak adalah milik kami. Kami berjaga-jaga bagi kota kami. Kami berdoa bagi kota kami Cikarang ya Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu bagi kota kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau menempatkan kami di kota ini bukan suatu kebetulan. Dan saat ini kami mau lebih lagi, kota kami dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat ada banyak-banyak orang bertobat saat ini Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari Engkau Allah keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko beserta wakilnya. Bahkan juga hamba-Mu Bapak Andi Markus beserta wakilnya Tuhan. Staf gembala kami di tempat ini Bapak Ferry, Pak Asi, Pak Gangsar, Pak Radiakan, diakonis, pengerja-pengerja. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kami, setiap hamba-hamba-Mu yang luar biasa ini. Kau memberkati Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu senantiasa bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat jemaat-Mu, buat pengerja-pengerja yang sudah melayani. Kami percaya apa yang kami lakukan itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kau memperhitungkannya Tuhan, dan berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini menjadi pelebar kerajaan muka bumi. Kau memberkati anak-anak, memberkati setiap kami berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Oh, sebentar kami akan pulang Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu tutup bungkus kami, dan kami menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diterapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.